Bab 16, Mengutuk Kejahatan. Penerjemah, Kurasi Tolan Zuraiter Editor, Lukas. Suara mendesing. Pedang itu bergerak tanpa meninggalkan jejak. Daun yang terkulai di pohon di halaman langsung diiris. Ketika daun itu diiris, pedang di tangan pemuda itu telah kembali ke sarungnya. Sangat cepat. Tuan muda, keterampilan pedang apa itu? Gadis muda yang berdiri di samping, langsing dan anggun, menatap pemuda itu dengan penuh kekaguman. Seni menggambar pedang. Duan Lingtian tersenyum ringan sebelum tatapannya berubah berkabut seolah mengingat kenangan yang jauh. Dalam kehidupan sebelumnya, selain menjadi Grandmaster dalam Foam dan Wheel Boxing, seni menggambar pedang adalah salah satu dasar yang dia gunakan untuk membuktikan dirinya sebagai tak terkalahkan. Pada saat itu, banyak pembunuh yang menawan dan cantik mendatanginya dengan sengaja, berharap menemukan kesempatan untuk membunuhnya. Tetapi pada saat para pembunuh cantik ini memancarkan sedikit niat membunuh, itulah saat hidup mereka akan berakhir. Secara umum diketahui bahwa belati militer Lingtian disebut sabit dewa kematian, dan selalu yang tercepat. Kamu harus ingat bahwa seni menggambar pedang fokus pada kecepatan. Di antara semua seni bela diri di seluruh dunia, hanya kecepatan yang tak terkalahkan. Bahkan melawan seorang seniman bela diri yang lebih kuat darimu, selama kamu mampu menghunus pedangmu dan mengiris tenggorokannya sebelum dia bisa bereaksi, dia pasti akan mati. Duan Lingtian membimbing gadis muda itu dengan sabar dan lembut. Gadis muda itu sangat rajin belajar, jadi dia mendengarkan dengan penuh perhatian. Tangan halus gadis muda itu menggenggam pedang pendek ungu, dan dengan bimbingan hati-hati Duan Lingtian, dia perlahan-lahan berlatih sampai tindakannya tampak serupa dalam pola dan penampilan. Tuan muda, apakah bodoh? Setelah latihan sore, gadis muda itu basah kuyup oleh keringat, alisnya yang berbentuk daun willow bergerak sedikit, dan matanya yang jernih tampak kurang hidup, dia sepertinya sedikit kecewa. Kenapa kamu bertanya? Duan Lingtian bertanya dengan ragu. Saya berlatih sepanjang sore, tetapi kecepatan saya menghunus pedang bahkan tidak 1% dari kecepatan Tuan muda. Tuan muda, apakah tidak cocok untuk berlatih pedang? Bibir menarik gadis muda itu perlahan bergerak saat dia mengatakan ini. Gadis bodoh, master dari martial Dao bukanlah sesuatu yang bisa dihasilkan dalam satu hari. Anda hanya berlatih seni menggambar pedang selama satu sore, tidakkah Anda berpikir bahwa sampai pada kesimpulan seperti itu begitu cepat benar-benar sewenang-wenang? Anda tahu, ketika saya pertama kali berlatih seni menggambar pedang, saya berlatih sepanjang hari dan kemajuan saya masih kalah dengan kemajuan Anda saat ini. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya. Dia bertanya-tanya apa masalahnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa yang mengganggunya adalah ini. Betulkah? Gadis muda itu mengedipkan matanya yang indah dan jernih. Keyakinannya muncul sekali lagi. Tentu saja itu benar. Duan Lingtian tersenyum lembut. Jika kamu ingin sepenuhnya mengeksekusi kecepatan seni menggambar pedang, kamu harus membiasakan diri dengan metode pengerahan tenaga yang aku ajarkan padamu sebelumnya. Bagaimana Anda harus memegang pedang Anda, bagian tubuh mana yang harus digunakan untuk mengerahkan kekuatan terlebih dahulu, dan kemudian Anda harus sepenuhnya terbiasa dengan urutan dan kekuatan untuk digunakan selama setiap langkah. Hanya setelah Anda memahami ini, Anda akan dapat mengejar saya. Petik 2. Kata Duan Lingtian. Tuan muda, saya akan bekerja keras. Gadis muda itu berkata dengan tulus sambil menganggukkan dagunya yang indah. Duan Lingtian berdiri di samping dan melihat gadis muda itu melanjutkan latihan dengan pedang. Tiba-tiba, dia tampak seperti menyadari sesuatu. Mama, tidak diketahui kapan Li Rou muncul di samping Duan Lingtian. Melihat gadis muda yang berlatih gerakan pedang yang sama berulang kali, Li Rou memiliki ekspresi keraguan. Tian, keterampilan pedang apa yang kamu ajarkan pada Kenapa dia hanya berlatih gerakan pedang yang sama berulang-ulang? Apakah Anda perlu ibu untuk membelikan satu set keterampilan pedang dari pasar? Petik 2. Li Rou bertanya. Bu, itu tidak perlu. Keterampilan pedang yang mencolok itu hanya bagus untuk dilihat, tetapi ketika menyangkut pertempuran nyata, itu sama sekali tidak berguna. Petik 2. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya. Dia bahkan tidak menganggap serius keterampilan bela diri apapun di paviliun bela diri keluarga Li. Apalagi keterampilan pedang yang lebih rendah yang tersedia di kota angin segar. Petik 2. Tian, jangan bilang skill pedang yang kamu ajarkan bahkan lebih baik daripada yang bisa dibeli di pasar. Li Rou memiliki ekspresi tidak percaya. Bu, apakah kamu ingin mencoba?
Duan Lingtian berbalik dan tertawa. Apa? Kamu ingin berdebat dengan ibumu? Li Rou tertawa. Baginya, sparring dengan seniman bela diri tahap body tempering level 3 sama dengan bermain house. Ibu, hati-hati. Duan Lingtian mengingatkan, dan pada saat yang sama tangan kanannya melepaskan sarungnya dan malah meraih gagang pedang baja halus. Seni menggambar pedang. Dia menghunus pedang tanpa jejak. Di bawah terik matahari, hanya kilatan putih yang terlihat. Sebelum sarung pedang bahkan bisa jatuh, pedang baja halus sudah kembali ke dalam sarungnya di tangan Duan Lingtian. Sword Drawing Arts, menghunus pedang seperti kilat dan kemudian menyingkirkan pedang seperti guntur teredam. Pada saat yang sama Duan Lingtian menghunus pedangnya, Li Rou bergerak, terbang mundur. Kekuatan yang dia gunakan dengan kakinya bahkan memanfaatkan kekuatan langit dan bumi, jadi siluet mamut kuno muncul di atas kepalanya. Yang berarti bahwa untuk menghindari pedang Duan Lingtian, dia harus menggunakan kekuatan satu mamut kuno. Li Rou menarik napas dalam-dalam dan menatap Duan Lingtian dengan tidak percaya. Dia memperhatikan bahwa meskipun gerakan menggambar putranya mirip dengan apa yang KR latih, kecepatan mereka bergerak tidak pada tingkat yang sama. Jika dia sedikit lebih lambat sebelumnya, pedang putranya pasti akan menyentuhnya. Mengayunkan pedang dengan kekuatan body tempering level ketiga memaksanya untuk menggunakan kekuatan yang setara dengan kekuatan seniman bela diri body tempering level 9 untuk menghindar. Keterampilan pedang ini benar-benar menantang surga. Bu, itu adalah ilmu pedang yang aku ajarkan pada KR. Bagaimana menurutmu? Duan Lingtian tersenyum ringan. Mengandalkan pedang baja halus, bahkan jika lawannya adalah seniman bela diri tingkat ke-6 body tempering, selama dia bisa mendekat, dia sepenuhnya percaya diri dengan kemampuannya untuk membunuh lawannya. Ketika budidaya seseorang belum mencapai tingkat tertentu, bantuan senjata sangat penting. Dikombinasikan dengan seni menggambar pedangnya, akan lebih mudah baginya untuk berhasil dalam usahanya. Keterampilan pedang ini, apakah itu juga dari lelaki tua yang kamu temui dalam mimpimu? Li Rou melirik Duan Lingtian dalam-dalam. Duan Lingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh hidungnya dan tersenyum malu. Tian, apa nama keterampilan pedang ini? Seni menggambar pedang. Bisakah kamu mengajari ibumu? Tentu saja. Li Rou menjadi tertarik dengan seni menggambar pedang, jadi dia mulai berlatih dengan KR. Dengan kultivasinya sebagai basis, kemajuannya dalam berkultivasi Sword Drawing Arts jauh lebih cepat daripada KR. Setelah 1 hari, mengandalkan kekuatan satu mamut kuno, kecepatan menggambar Li Rou mirip dengan Duan Lingtian. Tentu saja, pemahamannya tentang seni menggambar pedang jauh dari pemahaman Duan Lingtian. Bagaimanapun, dia menggunakan 10.000 pon kekuatan untuk menyamai kecepatan Duan Lingtian, sementara dia hampir tidak menggunakan 200 pon kekuatan. Demi mengembangkan seni menggambar pedang, Li Rou membeli sendiri pedang baja halus juga. Pedangnya biasanya tidak akan pernah meninggalkan sisinya. Dalam beberapa hari berikutnya, Duan Lingtian mulai sibuk. Selain kultivasinya sendiri, dia tidak hanya harus mengajari kedua wanita cantik itu cara mengolah pedang, tetapi dia juga harus meramu cairan penempat tubuh 6 harta karun untuk petinggi keluarga Li. Jika bukan karena bantuan ibunya dan KR, dia pasti sudah kelelahan. Hanya setelah menghabiskan waktu 3 hari untuk meramu cairan obat untuk memasok anak-anak petinggi keluarga Li selama 3 bulan, Duan Lingtian mendapatkan waktu luang. Melihat bahan obat yang menumpuk di gunung di kamarnya, Duan Lingtian memiliki senyum puas di wajahnya. Dia mengantongi setidaknya sepertiga dari bahan obat yang diberikan oleh petinggi keluarga Li sebagai biaya tenaga kerjanya. Yang berarti bahwa ketika dia ingin meramu cairan penempat tubuh 7 harta karun di masa depan, dia tidak perlu membeli 6 dari 7 bahan obat. Tian, orang-orang dari keluarga Fang telah datang. Patriark memintamu untuk datang ke audience hall. Suara Li Rou terdengar dari luar. Keluarga Fang. Jadi mereka akhirnya datang. Mata Duan Lingtian berkedip. Mereka tanpa jejak yang tidak terduga. Ketika dia membawa ke R untuk membeli pedang beberapa hari yang lalu, dia menduga bahwa orang yang mengikutinya adalah dari keluarga Fang. Aula audiens keluarga Li. Patriark Li Nanfeng duduk di kepala dan penatua ke-6 Li Ping duduk di bawahnya. Duduk di seberang mereka adalah patriark keluarga Fang, Fang Yi. Berdiri di belakang Fang Yi adalah seorang pria paruh baya bermata merah. Kepala keluarga. Tiba-tiba, sebuah suara yang tidak dewasa terdengar dari luar audience hall. Memasuki. Li Nanfeng menjawab. Penatua ke-6, saya mendengar bahwa putra Anda, Li Dong,
akan menembus ke tingkat ketiga dari tahap tempering tubuh. Selamat. Duan Lingtian masuk dan menyapa Li Nanfeng sebelum mengangguk ke Li Ping. Li Ping tersenyum ramah dan matanya memancarkan rasa terima kasih dan penyesalan. Jika Duan Lingtian tidak murah hati, putranya tidak akan memiliki kesempatan untuk berkembang begitu cepat. Duan Lingtian, ini adalah patriark keluarga Fang, dan yang di belakangnya adalah manajer keluarga Fang. Li Nanfeng memperkenalkan. Salam, Patriark Fang, manajer Fang. Duan Lingtian mengalihkan pandangannya ke arah kedua tamu itu dan tersenyum tipis. Ekspresinya tanpa beban. Saya sudah lama mendengar bahwa penatua ke-9 keluarga Li adalah pahlawan wanita yang langka. Seperti ibu seperti anak, seperti yang diharapkan, kamu luar biasa. Petik 2. Mata Fang Yi menyipit menjadi satu garis. Menurut penyelidikannya dalam beberapa hari terakhir ini, kebangkitan Duan Lingtian yang tiba-tiba seperti keajaiban. Dalam waktu 1 bulan, berubah dari orang sakit menjadi seniman bela diri tempering tubuh tingkat ketiga. Dan dia bahkan secara dominan melumpuhkan Li Jie, putra tetua ke-7 keluarga Li dan pemuda jenius keluarga Li. Bahkan setelah itu, dia tidak menerima hukuman apapun dari keluarga Li. Patriark Fang, saya telah membawa Duan Lingtian ke sini. Kenapa kau mencarinya? Tanya Li Nanfeng. Saat Li Nanfeng menyelesaikan kata-katanya, wajah Fang Yi berubah. Dia berdiri dari tempat duduknya dan menatap pemuda itu dengan sikap merendahkan dan galak. Duan Lingtian, beraninya kamu. 1 bulan yang lalu Anda melukai putra saya dan melumpuhkan putra manajer keluarga Fang saya. Mengenai masalah ini, bukankah seharusnya Anda memberi penjelasan kepada keluarga Fang saya? Petik 2. Li Nanfeng dan Li Ping tidak mengharapkan ledakan tiba-tiba Fang Yi. Mereka tidak mengetahui masalah ini. Wajah remaja yang belum dewasa itu tenang seperti genangan air, jelas itu tidak terduga baginya. Patriark Fang, jika kamu datang ke sini hari ini untuk mencela kejahatanku, maka aku khawatir kamu akan kecewa. Mengenai masalah hari itu, karena saya yakin Anda telah menyelidiki secara menyeluruh, keadilan ada di hati semua orang. Jika putra Anda tidak mengandalkan kekuatan keluarga Fang, saya tidak akan menyerang. Apalagi menurut saya sudah menunjukkan belas kasihan dengan tidak melumpuhkan putra Anda. Saya sudah memberikan wajah yang cukup untuk keluarga Fang Anda. Petik 2. Duan Lingtian tersenyum acuh tak acuh. Beraninya kau, seorang murid keluarga Li belaka dengan nama keluarga lain, berani begitu tidak menghormati patriark keluarga Fangku. Kamu sedang mencari kematian. Petik 2. Manajer keluarga Fang, Fang Qiang, yang berada di belakang Fang Yi, menangkap kesempatan yang diinginkannya. Dia berteriak keras sebelum terbang keluar seperti elang ke arah pemuda itu. Tindakannya memancarkan kebencian dingin dan niat membunuh. Di atas kepalanya, kekuatan langit dan bumi bergerak saat siluet raksasa purba muncul. Bab 17, Aku akan mengambil hidupmu dalam 3 bulan. Penerjemah, Kurasi Tolan Zuraiter Editor, Lukas. Tidak ada yang menyangka Fang Qiang berani menyerang di aula pertemuan keluarga Li. Selain itu, dia menggunakan seluruh kekuatan tempering tubuh level 9 saat dia menyerang. Dia jelas ingin membunuh pemuda itu segera. Fang Qiang sangat cepat, dia bergerak di depan pemuda itu dalam sekejap mata. Pada saat dia menamparkan telapak tangannya, tubuh pemuda itu bergetar dan bereaksi, secara naluriah menginjak tanah dan berkedip ke belakang dengan kecepatan tinggi. Tetapi bahkan kemudian, pemuda itu masih terkena kekuatan sisa. Dia dikirim terbang ke dinding dan kemudian memuntahkan seteguk darah. Wajah pemuda itu pucat pasi dan tubuhnya bergoyang. Dia dengan cepat berhasil menstabilkan tubuhnya dengan susah payah. Tinjunya terkepal erat dan kukunya menusuk telapak tangannya, tapi dia tidak merasakan sakit apapun. Matanya yang tajam memancarkan niat membunuh yang haus darah. Fang Qiang menginjakkan kakinya di tanah dan terbang keluar. Setelah melewatkan serangan pertamanya, dia sebenarnya ingin menyerang untuk kedua kalinya. Beraninya kau. Melihat ini, patriark keluarga Li, Li Nanfeng, berdiri dan berteriak keras. Kamu mencari kematian. Origin energi keluar dari kaki Elder ke-6 Li Ping, lalu dia bergerak seperti sambaran petir, melintas ke arah Fang Qiang. Pukulannya meledak dengan origin energi, memanfaatkan kekuatan langit dan bumi, berkembang menjadi 4 siluet raksasa kuno. Pukulan yang mengandung kekuatan 4 mamut kuno. Jika itu mengenai Fang Qiang, bahkan jika dia tidak mati, dia akan lumpuh. Namun, pada saat kritis ini, patriark keluarga Fang menyerang.
Dia bergerak maju dan menarik Fang Qiang menjauh untuk menghindari pukulan Li Ping. Kecepatan Fang Yi 2 kali lebih cepat dari Li Ping. Pada saat ini, 8 siluet mamut kuno melintas di atas kepala Fang Yi. Kekuatan 8 mamut kuno. Kamu tidak apa-apa. Li Ping melirik Fang Yi dengan dingin sebelum datang ke sisi pemuda itu dan menanyakan hal ini. Saya baik-baik saja. Terima kasih, Penatua ke-6. Petik 2. Pemuda itu menggelengkan kepalanya. Meskipun dia terluka, dia tidak mengeluarkan satu suara pun. Baginya, itu adalah tanda kelemahan. Fang Yi. Sebuah teriakan keras bergema dari patriark keluarga Li, seolah-olah guntur meledak. Seluruh aula penonton mulai bergetar karena kekuatan. Keluarga Li, saya akan menyelidiki sendiri masalah antara keluarga Fang Anda dan Duan Lingtian. Tetapi anggota keluarga Fang Anda benar-benar berani menyerang dan melukai anggota keluarga Li saya di dalam tanah keluarga Li. Sepertinya Anda meremehkan keluarga Li. Mengenai ini, tidakkah kamu berpikir bahwa kamu harus memberiku, dan keluarga Li dalam hal ini, penjelasan? Petik 2. Li Nanfeng benar-benar marah dan geram. Duan Lingtian adalah harta keluarga Li. Jika Duan Lingtian dibunuh, belum lagi fakta bahwa Penatua ke-9 tidak akan pernah melepaskannya, tetapi bahkan kesempatan keluarga Li untuk bangkit untuk menghancurkan keluarga Fang dan Chen akan hancur total. Patriark Li, tolong maafkan dia. Putra satu-satunya manajer keluarga Fang saya dilumpuhkan oleh Duan Lingtian. Putranya akan terbaring di tempat tidur seumur hidupnya. Dia punya alasan bagus untuk menyerang Duan Lingtian, dan dia tidak berniat menyinggung keluarga Li. Sekarang, Duan Lingtian baik-baik saja, jadi mengapa kita tidak membiarkannya begitu saja? Tidak ada yang menyangka bahwa Fang Yi akan memiliki ekspresi yang begitu tenang, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Fang Yi. Wajah Li Nanfeng berubah muram. Tapi sebelum dia bisa melanjutkan, dia diinterupsi oleh pemuda yang berjalan beberapa langkah ke depan. Patriark, saya ingin menyelesaikan masalah ini sendiri. Duan Lingtian berkata, bahkan tidak menunggu Li Nanfeng menjawab. Mata merah pemuda itu menatap manajer keluarga Fang. Dia seperti asura yang baru saja keluar dari neraka. Seluruh tubuhnya memancarkan niat membunuh yang haus darah, menyebabkan orang lain merasa kedinginan mengalir di punggung mereka. Ini Fang Qiang, kan? Dalam 3 bulan, saya akan mengunjungi keluarga Fang Anda dan saya akan mengambil nyawa Anda. Menyelesaikan apa yang dia katakan, pemuda itu berbalik dan berjalan keluar. Oke, 3 bulan dari sekarang, aku akan menunggumu. Pada saat itu, aku akan membunuhmu dengan kedua tanganku sendiri dan membalas dendam untuk putraku. Karena dia awalnya percaya bahwa dia tidak akan bisa membalas dendam untuk putranya, ketika Fang Qiang mendengar apa yang dikatakan pemuda itu, mata merah gelapnya langsung memancarkan cahaya kegelisahan dan kegembiraan. Itu akan tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan. Pemuda itu bahkan tidak menoleh, dia hanya tertawa dingin dan berjalan keluar, meninggalkan aula pertemuan keluarga Li. Meninggalkan sosok yang angkuh dan menyendiri. Lingtian dari kehidupan sebelumnya tidak terhalang selama setengah dari hidupnya, dia tidak dibatasi dan tak tertandingi. Dalam kehidupan ini, manajer keluarga Fang belaka yang berani mencoba dan mengambil nyawanya. Dalam 3 bulan dia pasti akan mengunjungi keluarga Fang dan memerciki darah di pedangnya untuk menghapus penghinaan yang dia terima hari ini. Hanya pembantaian yang bisa menenangkan amarah di hatinya. Patriark Li, keluarga Li Anda benar-benar memiliki pahlawan muda. Duan Lingtian ini memiliki begitu banyak ambisi di usia yang begitu muda, seseorang seperti itu sangat sulit didapat. Karena dia telah membuat perjanjian hidup dan mati dengan Fang Qiang, tidak ada gunanya mengejar masalah ini lebih jauh. Dalam 3 bulan, seluruh keluarga Fang saya akan menunggu kedatangannya. Fang Yi melihat ke arah Li Nanfeng dan tertawa. Menyelesaikan apa yang dia katakan, Fang Yi mengabaikan Li Nanfeng yang berwajah hijau, membawa Fang Qiang dan pergi. Patriark, Duan Lingtian terlalu gegabah. Penatua ke-6 Li Ping mengerutkan kening, wajahnya penuh kekhawatiran. Dia tidak khawatir tentang hidup atau mati Duan Lingtian, tetapi khawatir jika sesuatu terjadi pada Duan Lingtian, putranya tidak akan memiliki cairan penempat tubuh 6 harta karun yang tersisa untuk digunakan. Dalam beberapa hari terakhir ini, dia telah memperhatikan peningkatan kultivasi putranya. Cairan penempat tubuh 6 harta karun memang barang yang saleh. Li Nanfeng memiliki ekspresi yang rumit. Sebelumnya, ketika Duan Lingtian memancarkan niat membunuh yang haus darah, bahkan dia merasakan jejak ditekan. Dia tidak bisa mengerti bagaimana Duan Lingtian,
yang seharusnya tidak membunuh siapapun sebelumnya, bisa mampu memancarkan niat membunuh seperti itu. Menurutnya, hanya seorang veteran dari 100 pertempuran yang telah membunuh banyak seniman bela diri yang mampu mengembangkan niat membunuh yang begitu mengerikan. Karena dia telah membuat keputusan, kami hanya bisa percaya padanya dan berharap dia menghasilkan keajaiban sekali lagi. Penatua ke-6, saya ingin tahu tentang masalah antara Duan Lingtian dan keluarga Fang. Pergi dan selidiki untukku. Petik 2. Kemisteriusan Duan Lingtian menyebabkan jejak harapan muncul di hati Li Nanfeng. Ya, Patriark. Li Ping menjawab dan pergi. Wajahnya jelek. Meskipun Duan Lingtian mengalahkan Li Jie bisa dianggap sebagai keajaiban. Li Jie hanya berada di tingkat keempat dari tahap tempering tubuh, sementara Fang Qiang adalah seniman bela diri tempering tubuh tingkat 9. Mereka tidak bisa dibandingkan. Seorang pemuda bodi tempering tingkat ketiga yang berniat untuk mengalahkan seniman bela diri bodi tempering tingkat 9 dalam 3 bulan, akan menjadi prestasi yang luar biasa menurut pendapatnya. Tahap body tempering dibagi menjadi 9 level, setiap level lebih sulit dicapai daripada sebelumnya. Duan Lingtian, yang dengan paksa menahan rasa sakit, berjalan dengan langkah kaki yang berat menuju rumahnya. Harga dirinya tidak memungkinkan dia untuk menunjukkan kelemahan apapun. Ketika dia sampai di halaman rumahnya, dia akhirnya batuk parah, memuntahkan darah ke seluruh lantai. Tuan muda, ada apa? Melihat adegan ini, wajah Kr. yang sedang mencuci beberapa sayuran di halaman, menjadi pucat pasi. Setelah buru-buru meletakkan barang-barang di tangannya, dia mendukung Duan Lingtian kembali ke kamarnya. Matanya yang jernih berkilauan dengan air mata. Tuan muda, jangan menakuti Kr. Jangan menakuti Kr. Gadis muda itu mulai menangis. Gadis bodoh, aku hanya menderita beberapa luka ringan. Saya akan baik-baik saja, aku hanya perlu istirahat sebentar. Duan Lingtian perlahan menyeka air mata dari sudut mata gadis muda itu sambil tersenyum paksa. 1 jam kemudian, Li Rou, yang baru saja kembali dari pasar di kota angin segar, memasuki halaman. Melihat lantai berlumuran darah, wajahnya sangat berubah. Tian, siapa yang melukaimu? Li Rou bergegas ke kamar Duan Lingtian. Suaranya sedingin es. Bu, aku baik-baik saja. Dan, saya sudah berbicara dengan Patriark tentang masalah ini, aku akan menyelesaikannya sendiri. Ibu, kamu harus percaya padaku. Setelah melalui perawatan penuh pengabdian Kr dan mengonsumsi pil cedera emas kelas 9 yang dibawa oleh Patriark, Duan Lingtian sudah pulih sebagian, jadi dia berhasil mengeluarkan senyum di wajahnya. Apakah itu Fang Yi? Li Rou bertanya dengan suara rendah. Tidak, itu adalah manajer keluarga Fang, Fang Qiang. Bu, dia tidak punya banyak waktu lagi untuk hidup, 3 bulan dari sekarang adalah hari dia akan mati. Mata Duan Lingtian memancarkan cahaya dingin saat dia mendekati akhir kalimat itu. Setelah itu, efek obat dari pil cedera emas kelas 9 memukulnya dan Duan Lingtian tertidur lelap. Kr, jaga baik-baik Tian. Li Rou melakukan pemeriksaan singkat padanya. Setelah memastikan bahwa putranya baik-baik saja, dia menghela nafas lega. Dia kemudian meninggalkan halaman untuk pergi menemui Patriark Li Nanfeng. Dari Li Nanfeng, dia menemukan seluruh rangkaian peristiwa, dan dia mengerti apa yang dimaksud putranya sebelumnya. Dia menghirup napas dalam-dalam. Meskipun matanya bersinar dengan niat membunuh yang kuat, ketika dia memikirkan tentang kegigihan putranya, dia memaksakan dirinya untuk menerimanya. Dia memutuskan dalam hatinya bahwa jika putranya bukan tandingan Fang Qiang dalam 3 bulan, bahkan jika itu berarti membuat marah seluruh keluarga Fang, dia masih akan membunuh Fang Qiang. Demi putranya, dia akan menyerahkan segalanya. Bahkan hidupnya. Kota angin segar yang tenang dipenuhi dengan kebisingan dan kegembiraan segera setelah keluarga Fang dengan sengaja membocorkan beberapa berita. Hai, pernahkah Anda mendengar berita? Rumor yang beredar adalah bahwa seorang murid keluarga Li dengan nama keluarga lain secara terbuka menantang manajer keluarga Fang, Fang Qiang, ke pertarungan hidup dan mati 3 bulan dari sekarang. Ya, aku mendengarnya. Murid dengan nama keluarga lain itu disebut Duan Lingtian. Dia adalah putra penatua ke-9 keluarga Li. Sebulan yang lalu, demi seorang gadis muda yang menjual tubuhnya untuk mengubur ibunya, konflik muncul antara dia dan tuan muda keluarga Fang, Fang Jian, dan dia bahkan melumpuhkan salah satu antek Fang Jian. Diduga, orang yang dilumpuhkan oleh Duan Lingtian adalah satu-satunya putra manajer keluarga Fang. Aku ingat sekarang. Sebulan yang lalu,
Fang Jian menderita kerugian di tangan seorang pemuda, dan saya ada di sana pada saat itu. Pemuda itu adalah Duan Lingtian. Dilihat dari penampilannya, aku khawatir dia bahkan belum berusia 16 tahun. Itu tidak mungkin benar, dia bahkan belum berusia 16 tahun, namun dia berani menantang manajer keluarga Fang untuk pertempuran hidup dan mati. Tidak ada yang salah dengan kepalanya, kan? Semua orang di kota angin segar tahu bahwa manajer keluarga Fang adalah seniman bela diri tempering tubuh tingkat 9. Muda dan sombong. Diskusi serupa dapat didengar di sekitar kota angin segar. Semua orang mengira Duan Lingtian melakukan bunuh diri. Perkebunan keluarga Li. Di aula utama, Patriark Li Nanfeng dan semua tetua keluarga Li berkumpul. Bahkan penatua ketujuh, yang telah dikurung di rumahnya selama beberapa hari terakhir, hadir. Berita yang menyebar liar ke seluruh kota angin segar telah sampai ke telinga para tetua keluarga Li. Mereka cemas. 3 bulan dari sekarang, jika sesuatu terjadi pada Duan Lingtian, bukankah itu berarti bahwa anak-anak mereka tidak akan memiliki cairan penempat tubuh 6 harta karun lagi untuk digunakan? Kepala keluarga. Kepala keluarga. Selain Penatua Agung Li Huo, Penatua ke-7 Li Kun, dan Penatua ke-9 Li Rou, semua tetua memiliki ekspresi cemas saat mereka melihat ke arah Li Nanfeng. Li Nanfeng mengangkat tangannya, mencegah semua orang melanjutkan. Rekan tetua, saya tahu keinginan semua orang, tetapi masalah ini sudah diputuskan. Terlebih lagi, berita itu telah disebarkan oleh keluarga Fang, jadi jika kita mengaku kalah, apa yang akan terjadi dengan reputasi keluarga Li? Itu berarti kita hanya bisa percaya pada Duan Lingtian. Saya sudah mendiskusikan masalah ini dengan Grand Elder. Selama 3 bulan ini, keluarga Li tidak akan mengeluarkan biaya dan tenaga untuk membantu Duan Lingtian. Rekan sesepuh, apakah Anda memiliki keberatan? Petik 2. Pada saat ini, tetua keluarga Li hanya bisa tertawa pahit dan menandatangani. Sudah terlambat untuk membatalkan perjanjian pertempuran, jadi mereka tidak punya pilihan. Bagaimanapun, para petinggi keluarga Li pergi. Dan penatua ke-7 Li Kun berjalan menuju rumahnya, sudut mulutnya melengkung menjadi senyum dingin. Jie kecil, segera seseorang akan membalas dendam untukmu. Bahwa Duan Lingtian benar-benar berani menantang seniman bela diri tempering tubuh tingkat 9 untuk pertempuran hidup dan mati. Dia benar-benar mencari kematian. Bab 18, Terobosan. Penerjemah, Kurazi Tolanzurator Editor, Lukas. Setengah bulan kemudian, di halaman yang luas di perkebunan keluarga Li. Seorang lelaki tua bersandar di kursi geladak dengan mata terpejam dengan nyaman, menikmati sensasi sinar matahari yang menyinari kulitnya. Di belakangnya berdiri seorang pemuda dengan mata cerah, memberinya pijatan. Grand Elder, aku akan memberimu pijatan lagi setengah bulan dari sekarang. Pada saat itu, luka tersembunyimu akan sembuh total. Pemuda itu memijat saat dia mengatakan ini. Nak, jika bukan karenamu, sekantong tulang tua ini harus menderita entah sampai kapan. Pria tua itu menghela nafas. Dalam beberapa tahun terakhir ini, dia hampir menjadi gila karena siksaan yang disebabkan oleh luka-lukanya yang tersembunyi. Mampu membasmi luka-lukanya adalah berita terbaik yang bisa dia dapatkan. Jangan menyebutkannya, Grand Elder. Saya hanya melakukan apa yang Anda bayar untuk saya lakukan. Petik 2. Pemuda itu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum ringan. Memijat lelaki tua itu untuk 1000 perak setiap kali adalah bisnis yang sangat menguntungkan baginya. Aku dengar kamu menolak bantuan Patriark. Orang tua itu tiba-tiba bertanya. Ya, saya tidak membutuhkan uang saat ini, dan semua yang saya butuhkan dapat dibeli dari pasar. Tidak ada alasan bagi saya untuk menyia-nyiakan sumber daya keluarga, sumber daya itu akan lebih baik digunakan pada seseorang yang lebih membutuhkannya daripada saya. Pemuda itu tersenyum. Nak, kamu membuatnya terdengar seperti kamu sangat baik, tetapi mengapa aku tidak menyadari bahwa kamu sangat tercerahkan? Alasan sebenarnya kamu menolak adalah karena kamu tidak ingin berutang pada keluarga Li, atau haruskah kukatakan kamu tidak ingin terikat dengan keluarga Li, kan? Dengan hanya satu komentar, lelaki tua itu mengungkap pikiran sejati pemuda itu. Pemuda itu tersenyum malu. Seperti yang diharapkan, kebijaksanaan dan pengalaman datang seiring bertambahnya usia. Persis seperti yang dikatakan orang tua itu, dia tidak ingin terikat dengan keluarga Li. Dia akan pergi cepat atau lambat untuk menjelajahi dunia yang luas. Keluarga Li dan kota angin segar hanyalah titik awal baginya. Hah?
Pemuda itu berhenti memijat. Pria tua itu membuka matanya dan meludahkan udara kotor, lalu dia memberikan setumpuk uang perak kepada pemuda yang berkeringat deras. Grand Elder, saya akan pergi sekarang. Sampai jumpa setengah bulan lagi. Pemuda itu tertawa main-main. Setelah pemuda itu pergi, lelaki tua itu bergumam pada dirinya sendiri. Saya harap Anda akan dapat mengejutkan saya 2,5 bulan dari sekarang. Duan Lingtian langsung pulang setelah meninggalkan kediaman Grand Elder Li Huo. Saat dia memasuki halaman, dia melihat sosok yang lembut dan anggun dengan cepat menarik dan menyarungkan pedangnya berulang-ulang, mengulangi tanpa henti. Seolah-olah dia tidak menyadari apa itu kelelahan. Gadis muda itu meneteskan keringat dan menggigit bibir merah mudanya. Matanya yang jernih, yang sejernih air, dipenuhi dengan rasa resolusi. Duan Lingtian merasakan tarikan di hati sanubarinya saat dia memperhatikannya. Budidaya pedang berusaha untuk mengikuti kata hati dan tidak berlebihan. Terlalu memaksakan diri hanya akan menyebabkan lebih banyak kerugian daripada kebaikan. Petik 2. Dia dengan lembut berkata sambil berjalan ke depan dan meraih lengan gambar gadis muda itu. Tuan muda, ingin menguasai seni menggambar pedang secepat mungkin, karena hanya dengan begitu dapat melindungi Tuan muda, membantu Tuan muda menghajar orang jahat, dan menyelamatkan Tuan muda dari intimidasi orang jahat. Petik 2. Gadis muda itu memiliki wajah memerah dan terengah-engah saat dia dengan sungguh-sungguh mengatakan ini. Gadis bodoh, istirahatlah. Hati Duan Lingtian hangat saat dia dengan lembut menyentuh rambut lembut gadis muda itu. Gadis muda itu mengangguk. Dia tampak lemah lembut seperti anak kucing. Teknik penguasa perang 9 naga, bentuk ular roh. Malam itu, pemuda itu duduk di dalam bak mandi sambil dengan rakus menyerap cairan penempat tubuh 7 harta karun di dalamnya. Ketika dia selesai menyerap cairan obat, penguatan darah hidupnya dan metamorfosis tubuh kedagingannya telah mencapai ambang kritis. Dia berjalan keluar dari bak mandi dan mengenakan beberapa pakaian. Besok pagi aku pasti bisa menembus ke tahap keempat body tempering. Tetapi, jika saya ingin membunuh Fang Qiang dengan pasti 2,5 bulan dari sekarang, saya harus menembus ke tingkat ke-7 minimal. Meningkatkan kultivasi menjadi lebih sulit seiring dengan kemajuan level, jadi saya pasti tidak akan dapat mencapai level ke-7 dari tahap tempering tubuh dalam 2,5 bulan dari hanya mengandalkan cairan temper tubuh 7 harta karun. Mungkin sudah waktunya aku mengambil beberapa barang dari pasar. Mata pemuda itu berkedip saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Di pagi hari berikutnya, ketika matahari belum terbit, pemuda itu bangun dan menuangkan sebagian dari cairan tempering tubuh 7 harta karun ke dalam tong mandi sebelum mulai berkultivasi. Setelah malam istirahat, sifat obat yang menyatu ke dalam tubuhnya selama mandi obat tadi malam akhirnya diserap sepenuhnya olehnya. Saat mengedarkan bentuk ular roh teknik perang 9 naga, pemuda itu duduk di dalam bak mandi dengan mata tertutup, dengan rakus menyerap cairan obat. Setelah waktu yang tidak diketahui, saat fajar tiba, sinar mentari pagi menyinari bumi. Setelah melewati tirai, sinar kecil sinar matahari dengan lembut menyinari pemuda itu. Baru kemudian dia perlahan membuka matanya. Guyuran. Pemuda itu berdiri dan dengan santai meregangkan tubuhnya. Tulang-tulangnya mengeluarkan suara yang jernih dan merdu saat mereka bergesekan. Tiba-tiba, senyum muncul di wajah pemuda itu. Aku akhirnya menerobos. Dia mengangkat telapak tangannya ke atas dan perlahan-lahan mengepalkannya. Merasakan kekuatan ledakan di dalam tubuhnya, senyum di wajah pemuda itu menjadi lebih lebar. Ini persis seperti yang saya harapkan, sementara seniman bela diri tempering tubuh tingkat keempat biasa akan mendapatkan kekuatan 200 pon, saya memperoleh 300 pound penuh. Teknik berdaulat perang 9 naga memang berbeda dari metode kultivasi lainnya. Setelah mengenakan pakaiannya, pemuda itu membuka pintu, berjalan keluar, dan menikmati mandi di bawah sinar matahari. Suara mendesing. Dentang. Suara mendesing. Dentang. Suara mendesing. Dentang. Suara yang jelas dan merdu dari pedang yang ditarik dan disarungkan memasuki telinganya. Baru pada saat itulah Duan Lingtian menyadari bahwa telah serius mengembangkan seni pedang menggambarnya sejak pagi hari. Gadis muda itu memilih untuk berkultivasi jauh di sudut halaman agar dia tidak mengganggu mimpi indah Duan Lingtian dan ibunya. Jika dia tidak keluar dari kamarnya, dia pasti tidak akan bisa mendengar suara-suara ini. Duan Lingtian menghela nafas saat dia mengerti bahwa mengalami kesulitan melupakan masalah dia terluka tempo hari. Dia telah berkultivasi dengan putus asa dalam beberapa hari terakhir ini.
Tidak hanya kultivasinya melangkah ke tingkat ketiga dari tahap tempering tubuh, tetapi dia bahkan menjadi mahir dalam dasar-dasar seni menggambar pedang. Dapat dikatakan bahwa semua yang KR lakukan adalah untuknya, untuk melindunginya. KR, berhenti berkultivasi untuk saat ini dan temani aku ke pasar. Duan Lingtian dengan ringan tersenyum saat dia berjalan. Tuan muda, aku akan pergi menyiapkan sarapan. Gadis muda itu menyimpan pedangnya. Tampak tinggi dan anggun, pipinya yang tanpa make up sedikit merona. Tidak apa-apa, ayo makan di luar. Kalau begitu aku akan menyiapkan beberapa untuk nyonya. Jangan khawatir tentang itu, ibuku bisa membuat sarapan sendiri. Ayo pergi. Duan Lingtian meraih tangan gadis muda itu. Di jalan keluar, dia tidak lupa melihat ke arah kamar ibunya untuk memanggil. Bu, aku akan mengajak KR keluar. Jaga sarapanmu sendiri. Setelah Duan Lingtian dan KR pergi. Apakah ini dianggap melupakan ibu setelah mendapatkan istri? Wanita itu menggelengkan kepalanya dan sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman. Bos, tunggu aku, tunggu aku. Saat pasangan itu berjalan keluar dari perkebunan keluarga Li, sebuah suara yang dikombinasikan dengan napas berat terdengar dari belakang mereka. Sedikit gemuk dengan lemak di tubuhnya berhamburan berhenti di depan mereka, menghalangi jalan mereka saat dia membungkuk terengah-engah. Apakah kamu memanggilku? Duan Lingtian berbalik dan melihat ke belakang tetapi tidak memperhatikan orang lain. Si gendut kecil itu agak familiar, tapi dia tidak bisa mengingat siapa dia. Mungkinkah dia antek Duan Lingtian yang lama? Tapi Duan Lingtian tua sakit-sakitan, apakah ada yang benar-benar bersedia menjadi anteknya? Bos, tentu saja itu kamu. Kamu adalah idolaku. Si gendut kecil menganggukkan kepalanya seperti anak ayam yang mematuk biji-bijian. Lemak di wajahnya gemetar. Aku tidak mengenalmu. Sambil mengerutkan alisnya, Duan Lingtian memegang tangan gadis muda itu dan terus maju. Bos, aku salah menurunkan celanamu saat kita masih kecil, tapi kamu tidak perlu semarah itu, kan? Suatu hari, ketika Anda melumpuhkan Li Jie, itu benar-benar membantu saya melampiaskan kebencian, dan juga, bos, Anda melumpuhkannya dan tidak ada yang terjadi pada Anda. Kamu benar-benar luar biasa. Si gendut kecil dengan gembira mengikuti, mulutnya tidak berhenti. Tarik celanaku. Mendengar apa yang dikatakan si gendut kecil, sebuah gambaran samar muncul di kepala Duan Lingtian. Itu adalah salah satu kenangan Duan Lingtian yang lama. Dalam ingatan, sekelompok anak berusia 5 atau 6 tahun sedang bermain. Tiba-tiba, seorang gemuk kecil menyelinap di belakangnya dan menarik celananya ke bawah, menyebabkan semua anak mulai tertawa, lalu dia menangis karena mengeluh. Kamu Li Xuan. Duan Lingtian akhirnya ingat. Gendut ini adalah satu-satunya putra penatua kelima Li Ting. Dia telah pergi dari kota angin segar dengan kakeknya pada usia dini tetapi tiba-tiba telah kembali. Bos, kamu akhirnya ingat aku. Mata si gendut kecil bersinar terang. Kapan kamu kembali? Juga, mengapa kamu memanggilku bos? Tanya Duan Lingtian. Dalam ingatannya, Duan Lingtian yang lama tidak sering berhubungan dengan si kecil gendut, apalagi menganggapnya sebagai antek. Saya sudah kembali selama 2 bulan. Karena Anda membantu saya mengajari Li Jie pelajaran dan karena Anda sangat tangguh, saya memutuskan untuk menjadikan Anda bos saya. Bos, mulai sekarang aku salah satu dari orang-orangmu, jadi kamu harus menjagaku dengan baik. Petik 2. Si gendut kecil tertawa, mengedipkan mata kecilnya. Setelah mendengar penjelasan dari si kecil gendut, Duan Lingtian mengetahui bahwa setelah kembali, si gendut kecil berselisih dengan adik laki-laki Li Jie, Li Xin. Tapi karena Li Xin bukan lawannya, dia membawa saudaranya, Li Jie, untuk menghajarnya. Saya melumpuhkan Li Jie karena alasan saya sendiri, aku tidak berusaha membantumu. Lagi pula, kamu bukan salah satu dari orang-orangku, dan aku tidak berniat menjadi bosmu, jadi berhentilah menggangguku. Duan Lingtian berkata dengan acuh tak acuh dengan suara dingin. Dia memegang tangan gadis muda itu dan berjalan pergi tanpa berbalik. Dijual oleh saudara laki-laki di kehidupan sebelumnya memberinya pelajaran penting, dia tidak akan pernah mengambil saudara laki-laki lain tanpa alasan yang baik, karena dia tidak ingin bom waktu di sisinya. Pencuri dari dalam sulit untuk diwaspadai. Si gendut kecil tidak menyangka Duan Lingtian menjadi bermusuhan begitu tiba-tiba, jadi dia tertegun di tempat dan menyaksikan pasangan itu perlahan bergerak menjauh. Di balik wajahnya yang tembem ada sepasang mata yang penuh dengan keluhan. Bab 19, Putri Sulung yang sulit diatur. Penerjemah,
Kurazi Tolanzurator Editor, Lukas. Gaharu Restaurant, restoran terbaik di Fresh Breeze Town. Terletak di persimpangan antara pasar keluarga Li, Chen, dan Fang, itu bukan milik salah satu dari 3 keluarga kota angin segar. Diduga, itu memiliki latar belakang yang cukup besar. Itu didirikan oleh kelompok pedagang besar dari luar kota angin segar. Ada banyak orang yang keluar masuk Gaharu Restaurant untuk sarapan. Siapapun yang mampu makan di Gaharu Restaurant adalah seseorang yang berasal dari keluarga kaya, baik seseorang yang kaya atau bangsawan. Saat pasangan itu masuk ke restoran Gaharu, mereka menarik perhatian orang-orang yang keluar masuk restoran. Kebanyakan dari mereka adalah tatapan iri dan kekaguman. Tatapan iri jatuh pada gadis muda itu, sedangkan tatapan kekaguman tertuju pada pemuda itu. Apakah kalian berdua sedang makan? Petugas yang berdiri di pintu menyambut mereka dengan suara hormat dengan kepala menunduk. Ya, stand di lantai 2. Apakah Anda memiliki di samping jendela kiri? Pemuda itu mengangguk dan berkata dengan akrab. Ya, silakan lewat sini. Ketika petugas itu mendengar apa yang dikatakan pemuda itu, dia tahu bahwa mereka bukan yang pertama kali. Dia buru-buru membawa mereka ke lantai 2, yang jauh lebih tenang daripada lantai pertama. Tentu saja, harga untuk makan di lantai 2 adalah 2 kali lipat. Keberuntungan kita tidak buruk. Melihat meja terakhir di samping jendela, Duan Lingtian sedikit mengernyitkan alisnya. Saat Duan Lingtian membawa gadis muda itu ke sisi jendela, beberapa orang di lantai 2 menatap ke tertarik dengan pesona dan ketampanannya. 3 pemuda yang duduk di samping jendela lain tidak jauh memiliki tatapan keserakahan ketika mereka melihat ke duduk. Duan Lingtian mengambil pedang pendek ungu dari dan meletakkannya di atas meja, lalu, seperti seorang pria terhormat, dia dengan santai menarik kursi untuk diduduki Terima kasih, Tuan Muda. Wajah gadis muda yang halus dan belum dewasa itu memerah saat dia duduk. Tepat ketika Duan Lingtian hendak duduk di seberang suara angin melewati telinganya saat sosok melintas dan kemudian duduk di kursinya di depannya. Duan Lingtian mengerutkan kening ketika dia melihat gadis muda yang belum dewasa itu duduk di kursinya. Gadis muda berpakaian hijau itu berusia sekitar 16 tahun. Penampilannya tidak bisa dianggap sangat cantik, tapi wajahnya yang sedikit polos mengandung sedikit pesona. Dikombinasikan dengan temperamen polosnya, mereka membentuk kombinasi yang saling bertentangan. Seorang gadis pelayan dengan penampilan biasa mengikuti di belakangnya dan berdiri di belakangnya. Nona Chen, saya minta maaf, Tuan muda ini telah mengambil tempat duduk ini. Bisakah Anda memilih tempat duduk yang berbeda? Kata petugas yang membawa Duan Lingtian dan Wajahnya memiliki senyum yang rendah hati, artinya dia jelas mengenali gadis muda berpakaian hijau itu. Nona ini menyukai kursi ini. Sebagai pelanggan tetap Gaharu Restaurant, bukankah saya mendapatkan perlakuan khusus yang kecil ini? Gadis muda berpakaian hijau itu mengangkat kepalanya yang bangga, melirik petugas dengan merendahkan. Nona ini tidak suka ada orang asing di sekitarku saat aku makan. Dia berkata dengan acuh tak acuh sambil menatap ke yang duduk di seberangnya. Ada kecemburuan di matanya. Tuan muda, kenapa kamu tidak? Petugas lain yang mengikuti gadis muda berpakaian hijau itu melihat ke arah Duan Lingtian, menginginkannya untuk berganti tempat duduk. Tetapi ketika dia menyadari bahwa Duan Lingtian tidak memperhatikannya, dia hanya bisa tertawa pahit dan menutup mulutnya. Tuan muda, mengapa kita tidak pindah tempat duduk? Pada saat ini, melihat ke arah Duan Lingtian. Dia telah memperhatikan bahwa Nona Chen ini adalah keluarga terhormat dengan status tinggi. Meskipun penampilan dan wataknya lebih rendah dari aura yang dia pancarkan secara tidak sengaja menekan hingga dia tidak bisa bernapas dengan benar. Meskipun dia telah mengikuti Duan Lingtian untuk waktu yang lama, dia memiliki rasa rendah diri jauh di dalam hatinya karena kelahirannya yang lebih rendah. Duan Lingtian memperhatikan tatapan dan langsung mengerti apa yang dia pikirkan. Dia mengerti bahwa jika dia ingin melepaskan rasa rendah diri di hatinya, dia harus membuat contoh yang baik. Dia setidaknya perlu memberitahu bahwa di dunia ini, martabat dan kehormatan adalah hal yang harus kamu perjuangkan sendiri. Bisakah kamu memberitahuku mengapa kita harus pindah tempat duduk? Duan Lingtian bertanya dengan suara lembut sambil menatap dengan penuh kasih. Tuan muda, saya, tidak tahu harus berkata apa. Kamu harus ingat bahwa sejak hari kamu mengikutiku pulang, kamu berhenti menjadi yang dulu.
Saya harap saya dapat melihat Anda yang percaya diri, Anda yang telah memperoleh kehidupan baru, dan bukan Anda yang lama. Apakah kamu mengerti? Membimbing Duan Lingtian dengan sabar dan lembut. Tuan muda, saya salah. Mata KR sedikit merah saat dia menundukkan kepalanya. Hai, apakah kalian berdua mendengarku? Nona ini tidak menyukai orang asing saat dia makan, jadi cepatlah pergi. Setelah mendengar Duan Lingtian dan KR mengobrol, gadis muda berpakaian serakah itu menjadi marah karena malu dan meneriakkan ini. Nona Chen, kan? Duan Lingtian tiba-tiba melihat ke arah gadis muda berpakaian hijau itu. Aku akan memberimu waktu 3 tarikan napas untuk pergi dari tempat dudukku, kalau tidak, kamu akan menghadapi konsekuensinya. Mata Duan Lingtian bersinar dengan cahaya dingin. Suaranya ditekan sampai terdengar muram dan rendah. Wajah gadis muda berpakaian hijau itu berubah. Tepat ketika dia akan mulai memarahi. Dia merasakan aura dingin memancar dari pemuda itu dan turun ke atasnya, menekannya sampai dia hampir tidak bisa bernapas, bahkan menyebabkan wajahnya menjadi pucat. 2 napas tersisa. Suara rendah dan muram terdengar lagi. Kali ini, aura sedingin es semakin menekannya. Kesadaran gadis muda berpakaian hijau itu hampir runtuh, tetapi sebagai putri patriark keluarga Chen, harga dirinya sebagai putri tertua keluarga Chen memungkinkannya untuk mengatupkan giginya dan bertahan. 1 napas lagi. Suara rendah dan muram itu terdengar untuk ketiga kalinya seperti guntur yang teredam. Mendampingi suara kali ini tidak hanya aura sedingin es tetapi juga jejak aura haus darah. Wajah gadis muda berpakaian hijau itu sangat pucat. Ketika dia sampai pada titik di mana dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi, dia berdiri dengan panik. Sambil tak berdaya melihat Duan Lingtian duduk, aura menakutkan yang menekannya perlahan menghilang. Kamu siapa? Gadis muda berpakaian hijau itu bertanya dengan enggan setelah mengambil napas dalam-dalam. Dia tidak bisa mengerti bagaimana seorang pemuda yang terlihat lebih muda darinya memiliki aura yang menakutkan. Sebelumnya, dia merasa seolah-olah dia adalah asura yang telah keluar dari kedalaman neraka, seluruh tubuhnya memancarkan aura sedingin es dan haus darah. Dia tidak ragu bahwa jika dia terus duduk, konsekuensi yang sangat menakutkan akan menimpanya. Bawakan aku 2 dimsum spesialmu. Bawakan juga 2 mangkuk susu kacang kedelai. Duan Lingtian perlahan berkata. Dia bertindak seolah-olah dia tidak mendengar gadis muda berpakaian hijau dan malah melihat ke petugas yang tercengang. Iya, salah satu pelayan menanggapi dengan hormat dan pergi. Menurutnya, seseorang yang berani melawan putri sulung keluarga Chen, Chen Meier, bukanlah orang biasa. Hai, aku berbicara padamu. Apakah kamu tidak mendengarku? Chen Meier berada di ambang mengamuk. Sejak dia bisa mengingatnya, dia adalah putri kesayangan orang tuanya dan selalu disayangi. Ini adalah pertama kalinya seseorang benar-benar mengabaikannya. Dimsum di sini enak, Anda harus mencoba beberapa. Jika Anda suka, saya akan membawa Anda ke sini setiap pagi. Duan Lingtian memandang gadis muda di seberangnya, matanya dipenuhi kelembutan saat dia tersenyum ringan. Tuan muda, datang ke sini untuk makan sesekali sudah cukup. Saya ingat pernah mendengar bahwa dimsum di sini sangat mahal. Gadis muda itu dengan bijaksana menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa, meskipun saya tidak terlalu kaya, itu lebih dari cukup untuk memuaskan selera KR saya. Petik 2. Kata-kata Duan Lingtian yang tidak disembunyikan menyebabkan gadis muda itu menundukkan kepalanya karena malu. Pipinya yang lembut dan indah memerah. Tuan muda, Nona saya sedang berbicara kepada Anda. Gadis pelayan di samping Chen Meier dengan takut-takut berkata kepada Duan Lingtian sambil menatap ke Er dengan kagum. Mengikuti Nona semacam ini pasti sangat sulit bagimu. Duan Lingtian melirik gadis pelayan itu sebelum tersenyum tipis. Tidak, Nona. Nona sangat baik padaku. Wajah gadis pelayan itu menjadi pucat pasi karena ketakutan saat dia buru-buru mengatakan ini. Apakah aku memintamu untuk berbicara? Chen Meier menatap gadis pelayan itu. Pada saat ini, ada jejak kecemburuan di hatinya. Bahkan dia tidak berpikir bahwa akan ada hari di mana dia akan iri pada gadis pelayan di sampingnya. Bukan karena alasan lain tetapi karena pria penuh kebencian yang mengabaikannya sebenarnya berbicara dengan baik kepada gadis pelayannya. Nona Meier, ini benar-benar kamu. 3 pemuda yang duduk di meja terdekat mengenali Chen Meier, jadi mereka berjalan mendekat dan dengan antusias menyapanya. Nada mereka dipenuhi dengan kekaguman. Ekspresi Chen Meier mereda dan dia melihat dengan bangga ke arah Duan Lingtian.
Seolah-olah dia mencoba memberitahu Duan Lingtian, saya, Chen Meier, kaya secara alami dan ada banyak orang yang mengakui saya. Tetapi ketika dia menyadari bahwa Duan Lingtian masih belum meliriknya, ekspresinya langsung berubah suram. Nona Meier, ada apa? Salah satu pemuda yang lebih tua dari Chen Meier bertanya ketika dia melihat perubahannya. Iya, Nona Meier, apakah Anda membutuhkan kami untuk membantu Anda? Dua pemuda lainnya yang seusia dengan Chen Meier buru-buru bertanya juga. Kursi ini milikku, tapi dia memaksaku untuk pindah dan merebut kursiku. Chen Meier melirik Duan Lingtian. Jejak ketidakadilan muncul dari matanya yang jernih saat dia melebih-lebihkan. Apa? Dia berani merebut kursi Nona Meier? Nak, kamu benar-benar sangat berani. Ketika ketiga pemuda mendengarnya, mereka berteriak dan langsung menjadi marah pada Duan Lingtian. Nona, mengapa Anda memfitnah orang lain? Tanya ke Er. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chen Meier, wajahnya yang belum dewasa menjadi sedikit merah. Mata indah ke Er yang sedikit merah menyebabkan tiga pemuda yang dipenuhi dengan kemarahan yang benar menjadi bodoh. Apakah mereka pernah melihat gadis cantik seperti itu sebelumnya? Pada saat ini, mereka bahkan lupa apa yang mereka lakukan. Apakah dia bagus untuk dilihat? Chen Meier berkata, dengan suara tegas saat wajahnya menjadi gelap. Iya? Tidak, tidak. Ketiga pemuda itu terkejut dan kembali sadar. Baru sekarang mereka ingat bahwa putri tertua keluarga Chen itu terkenal cemburu. Diduga, dahulu kala, seorang pelayan dari keluarga Chen memuji seorang gadis pelayan menjadi lebih cantik darinya, dan akibatnya keduanya, pelayan dan gadis pelayan itu sama-sama menghilang ke udara. Mereka melihat ke arah Duan Lingtian dan dengan marah berkata, "Nak, jika kamu tahu apa yang baik untukmu, cepatlah pergi. Bukankah kamu bahkan mencoba mencari tahu apakah Nona Chen adalah seseorang yang bisa kamu sakiti? Jika kamu tidak pergi, jangan salahkan kami bertiga karena tidak bersikap lunak padamu." Bab 20, Semprotan Darah dalam Satu Serangan. Penerjemah, Kurasi Tolanzurator Editor, Lukas. Tidak mudah padaku. Setelah mendengar apa yang dikatakan ketiga pemuda itu, Duan Lingtian mulai tertawa polos dan naif. Apa yang Anda tertawakan? Salah satu pemuda berteriak, dengan wajah murung. Aku bisa mengerti perasaanmu saat mencoba pamer di depan Nona Chen. Tapi yang menurutku lucu adalah, dari mana kalian bertiga mendapatkan kepercayaan diri untuk berpikir bahwa kalian memiliki kemampuan untuk tidak bersikap mudah padaku. Jika aku tidak salah, kalian bertiga berasal dari keluarga Fang, kan? Senyum Duan Lingtian semakin lebar. Matanya yang bijaksana sepertinya bisa melihat melalui mereka. Sebenarnya, dalam ingatan Duan Lingtian yang lama, ada ingatan samar dari salah satu pemuda. Dia harus menjadi salah satu antek-tuan muda keluarga Fang, Fang Jian. Kamu benar, kami dari keluarga Fang. Sekarang anggota keluarga Fang dan Chen kita ada di sini, dan kamu hanyalah anak kecil. Jangan bilang kamu berencana untuk melawan kami. Petik 2. Ya, bisakah anak kecil sepertimu mengacaukan keluarga Fang dan Chen? Cepat dan bersujud dan minta maaf untuk memberi Nona Chen, dan mungkin kami akan membiarkanmu hidup. Tiga pemuda keluarga Fang mengancam Duan Lingting seolah-olah mereka lupa bahwa mereka sendiri hanyalah anak kecil yang sedikit lebih tua darinya. Saya percaya bahwa putri tertua keluarga Chen dapat mewakili keluarga Chen. Duan Lingtian menganggukkan kepalanya dengan serius, menyebabkan Chen Meier, yang berdiri di samping, merasa puas diri. Tapi, apa yang dikatakan Duan Lingtian setelah itu menyebabkan wajahnya menjadi gelap gulita. Tapi kalian bertiga yang kakinya menjadi lemah saat melihat seorang wanita, bisakah kalian bertiga mewakili keluarga Fang? Saya harus mengatakan, ini pasti lelucon paling konyol yang pernah saya dengar sepanjang hidup saya. Aku bahkan memandang rendah Nona Chen. Apakah menurutmu itu akan berbeda untuk kalian bertiga? Petik 2. Wajah Duan Lingtian memiliki ekspresi menghina saat dia selesai berbicara, namun, matanya memancarkan senyum nakal, seolah-olah dia melakukannya dengan sengaja. Kamu mencari kematian. Tiga pemuda keluarga Fang marah karena malu saat Duan Lingtian mengejek mereka di depan Chen Meier. Apa? Ingin bertarung? Duan Lingtian mulai tertawa. Saya tahu bahwa restoran gaharu Anda memiliki latar belakang yang cukup besar, jadi jika mereka melakukan pukulan pertama, saya harap Anda bisa menjadi saksi untuk saya. Duan Lingtian berkata sambil segera melihat petugas yang berdiri tidak jauh dari mereka. Ketika petugas melihat Duan Lingtian dalam-dalam,
dia melihat rabun jauh dan kepercayaan diri yang mungkin belum dimiliki oleh orang dewasa, seolah-olah semuanya berada di bawah kendalinya. Jadi bagaimana jika kita melakukan pukulan pertama? Menyerang. Salah satu pemuda keluarga Fang berteriak. Mereka bertiga menyerang pada saat itu, dengan kasar mendekati Duan Lingtian. Serangan mereka tanpa ampun, mengarah langsung ke titik-titik vital. Tuan muda, Keer berseru saat dia bersiap untuk mengambil pedangnya. Tapi saat tangannya terulur ke arah pedang di atas meja, dia menyadari bahwa itu sudah ada di tangan Duan Langtian. Dia hanya melihat seberkas ungu melintas sebelum kembali ke sarungnya dengan dentang. Di saat berikutnya, ditemani oleh 3 teriakan melengking, 6 baris darah menyembur keluar. Pergelangan tangan ketiga pemuda itu dengan keras menyemprotkan darah tanpa ada tanda-tanda berhenti. Aku akan memberimu 3 napas waktu untuk menghilang dari pandanganku, atau mati. Suara acuh tak acuh Duan Lingtian menekan tangisan melengking dari ketiga pemuda itu. Setelah mendengar apa yang dia katakan, wajah mereka langsung berubah. Mengabaikan tangan mereka, yang dengan keras menyemburkan darah dan kehilangan semua perasaan, mereka buru-buru turun ke lantai 2 Gaharu Restaurant. Hanya menggunakan 2 napas waktu, mereka sudah menghilang dari pandangan Duan Lingtian. Ketika seseorang menghadapi kematian, mereka mampu membangkitkan potensi di dalam tubuhnya. Petugas di samping menatap. Sampai sekarang dia masih belum bisa sadar kembali setelah melihat pemandangan itu. Menurutnya, pedang Duan Lingtian terlalu cepat, begitu cepat sehingga bahkan seniman bela diri body tempering tingkat kelima seperti dia tidak bisa melihatnya dengan jelas. Wajah Chen Meier pucat dan tatapannya dipenuhi teror. Gadis pelayan di samping Chen Meier bahkan kehilangan ketenangannya dan berteriak. Dia sangat ketakutan sehingga seluruh tubuhnya mulai gemetar, bahkan tidak berani melirik Duan Lingtian. Pemuda yang samar-samar tersenyum padanya sebelumnya sekarang adalah Raja Neraka yang hidup di matanya. Keer, yang duduk di seberang Duan Lingtian, tidak memiliki ekspresi yang baik, wajahnya agak pucat. Apa? Nona Chen, apakah Anda ingin saya mengirim Anda sendiri? Duan Lingtian melirik Chen Meier yang tercengang saat dia tertawa. Kamu siapa? Chen Meier menarik napas dalam-dalam. Nona Chen, Anda tidak mau meninggalkan saya, jangan bilang kau jatuh cinta padaku. Tapi saya benar-benar tidak suka wanita dengan watak yang tidak terkendali seperti Anda, jadi saya harap Nona Chen tidak melakukan upaya yang sia-sia. Petik 2. Duan Lingtian diejek. Chen Meier tidak menyangka Duan Lingtian begitu berani. Wajah dan matanya memerah saat dia meludah. Ketakutan di hatinya mereda sebagai efek dari apa yang dikatakan Duan Lingtian. Cui karena mereka bertiga pergi, meja itu kosong. Ayo pergi ke sana. Kemudian dia membawa gadis pelayannya yang menggigil untuk berjalan menuju meja lain yang berada di samping jendela. Dimsum yang 3 pemuda keluarga Fang makan sebelumnya masih mengeluarkan uap panas. Bersihkan tempat itu, lalu layani Nona Chen. Mengangguk ke petugas, Duan Lingtian tersenyum tipis. Chen Meier berbeda dari wanita normal yang sulit diatur, setidaknya dia cukup berani untuk tetap tinggal setelah pengalaman itu. Iya, pelayan itu menjawab dengan hormat, lalu dia menyeka noda darah dan melanjutkan untuk melayani putri tertua keluarga Chen. Keer, apakah itu membuatmu takut? Duan Lingtian memandang ke arah gadis muda itu dengan ekspresi lembut. Dia bertindak seperti orang yang sama sekali berbeda sekarang dibandingkan dengan sebelumnya. Tidak, gadis muda itu menggelengkan kepalanya. Tapi wajahnya yang agak pucat dan cantik tidak diragukan lagi menunjukkan bahwa dia sebenarnya sedikit ketakutan. Setelah beberapa saat, pesanan Duan Lingtian tiba. Dia bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi saat dia makan dimsum dan minum susu kacang kedelai. Adapun gadis muda itu, dia sepertinya kehilangan makan, jadi dia hanya makan sedikit. Keer, selera makanmu yang biasa tidak begitu kecil, jadilah gadis yang baik dan makanlah. Kata Duan Lingtian untuk menyemangatinya. Tuan muda, saya. Wajahnya sedikit pucat, dia sepertinya mengingat adegan sebelumnya. Keer, cepat atau lambat aku akan meninggalkan kota angin segar. Jika Anda berencana untuk mengikuti saya, maka Anda harus siap secara mental, karena hal-hal yang lebih berdarah mungkin terjadi di masa depan. Apakah kamu mengerti? Tentu saja, jika Anda tidak berencana mengikuti saya, terima saja karena saya tidak pernah mengatakan sepatah kata pun. Petik 2. Duan Lingtian dengan sengaja menghela nafas, berbicara perlahan. Tuan muda, Keer mengerti. Keer akan makan. Tolong jangan tinggalkan Keer.
Dia buru-buru mengambil dimsum dan mulai makan dengan ekspresi lembut dan menyentuh. Siapapun yang melihatnya tidak akan bisa menahan diri untuk tidak mencintainya. Mustahil untuk mengatakan bahwa Duan Lingtian tidak merasa hatinya sakit ketika melihat Keer terlihat seperti ini. Tetapi dia tahu bahwa dia harus mengeraskan hatinya, karena hanya dengan begitu Keer akan marah, membiarkannya dengan cepat melepaskan kepengecutan di dalam hatinya. Hai, Anda, jika Anda tidak pergi sekarang, apakah Anda tidak takut keluarga Fang datang untuk mencari masalah dengan Anda? Suara Chen Meier datang dari jauh dan memasuki telinga Duan Lingtian. Saya tidak akan membebani Nona Chen dengan kekhawatiran. Saya yakin Nona Chen sebenarnya tidak sabar menunggu orang-orang keluarga Fang tiba dan diam-diam berharap mereka akan bergegas, bukan? Petik 2. Duan Lingtian berkata dengan acuh tak acuh. Kau membuatku kesal, kau membuatku kesal. Chen Meier, yang kesal dengan apa yang dikatakan Duan Lingtian, mengertakkan giginya dan mengamuk di dalam hatinya. Cepat atau lambat aku akan mencari tahu siapa dirimu, dan aku tidak akan pernah melepaskanmu, tidak akan pernah. Chen Meier ini benar-benar kutukan. Setelah dia selesai makan, Duan Lingtian melihat keluar jendela dan memperhatikan bahwa ketiga pemuda dari sebelumnya telah kembali. Tangan mereka telah diperban dan mereka berjalan dengan langkah yang kuat. Mereka membawa serta seorang pemuda berusia 20 tahun berwajah muram dan mendekat dengan agresif. Mereka berempat dengan cepat memasuki gaharu restoran. Ketika adegan ini ditangkap oleh Chen Meier di dekatnya, matanya bersinar dengan ekspresi tersenyum. Ketika dia melirik Duan Lingtian, hatinya bergerak. Jadi Anda tidak mendengarkan saran saya, sekarang manajer junior toko obat keluarga Fang telah datang secara pribadi. Mari kita lihat apakah kamu masih bisa tertawa sekarang. Petik 2. Huff. Jika kamu memohon padaku dan bersujud 3 kali untukku, mungkin aku akan mempertimbangkan untuk membantumu. Saudara Kuan, itu dia. 3 pemuda keluarga Fang membawa pemuda itu ke lantai 2, lalu mereka saling berjatuhan untuk mengulurkan tangan dan menunjuk ke arah Duan Lingtian sambil menggertakkan gigi. Tetap tenang dan diskusikan masalah ini. Tetap tenang. Petugas yang mengikuti di belakang buru-buru membujuk. Tetap tenang dan diskusikan masalah ini. Pemuda, manajer junior toko obat keluarga Fang, Fang Kuan, menyapu para pelayan dengan tatapan dingin. Mengapa tidak ada di antara kalian yang membujuknya ketika tendon di tangan anggota keluarga Fang saya terputus? Persetan. Petik 2. Apa yang dikatakan pemuda itu menyebabkan wajah Chen Meier berubah. Memotong tendon di tangan. Dalam sekejap, rasa dingin yang menusuk tulang muncul di hatinya. Tatapannya ke arah Duan Lingtian mengandung ketakutan. Dia awalnya berpikir bahwa Duan Lingtian hanya membuat 3 pemuda keluarga Fang berdarah, tetapi dia tidak pernah berharap bahwa dia benar-benar memotong tendon di tangan mereka. Setelah tendon di tangan dipotong, bahkan jika sudah sembuh, tangan tidak akan pernah sensitif seperti sebelumnya. Bagi seorang seniman bela diri, tidak ada bedanya dengan memotong kedua lengan. Kamu, ambil nyawamu sendiri. Fang Kuan dengan dingin menatap Duan Lingtian seolah-olah dia sedang melihat orang mati. Menurutnya, seorang anak body tempering tingkat keempat tidak berbeda dengan orang mati. Hehe, apa? Saya memukuli yang kecil, lalu yang besar tidak sabar untuk melompat keluar. Yang terkecil dari kalian bertiga masih lebih tua dariku. Karena saya dapat membuat Anda melarikan diri dan memaksa Anda untuk mendapatkan bala bantuan, haruskah saya merasa sangat terhormat dan bangga? Kalian bertiga benar-benar kebanggaan keluarga Fang. Duan Lingtian tertawa. Dia benar-benar mengabaikan Fang Kuan dan melirik ketiga pemuda keluarga Fang dengan jijik. Tutup mulutmu. Mata Fang Kuan menjadi dingin, lalu dia bergerak maju dengan teriakan keras, menghentakkan kakinya ke tanah. Tepat ketika dia hendak menyerang. Berhenti. Saat itu, suara dingin dan acuh tak acuh terdengar. Di mana seorang pria parubaya mengenakan jubah hijau bisa terlihat berjalan. Para pelayan yang hadir dengan hormat membungkuk kepadanya, dengan hormat memanggilnya, Manajer Ma. Manajer Ma. Ketika dia melihat pria parubaya itu, wajah Fang Kuan mereda dan menunjukkan sedikit rasa hormat. Manajer junior Fang, Anda harus tahu aturan restoran Gaharu kami. Setiap masalah harus diselesaikan di luar. Restoran Gaharu bukanlah tempat di mana Anda dapat bertindak sesuka Anda. Petik 2. Pria parubaya itu berkata dengan acuh tak acuh. Oke, Fang Kuan menarik napas dalam-dalam. Aku akan menunggumu di luar pintu restoran. Jika Anda tidak punya nyali, Anda bisa tinggal di sini selama sisa hidup Anda.
Tatapan sedingin es Fang Kuan menyapu Duan Lingtian sebentar sebelum dia pergi. Jangan khawatir, setelah saya selesai makan, saya akan pergi. Duan Lingtian tersenyum ringan seolah dia tidak peduli dengan apa yang dikatakan Fang Kuan. Sebaliknya, dia menatap dengan ekspresi penasaran. Kenapa kamu tidak makan lagi? Ya, gadis yang baik, selesai makan dan jangan boros. Petik 2. Duan Lingtian menatap gadis muda itu dengan wajah penuh kasih sayang yang lembut. Pria parubaya itu melirik Duan Lingtian dalam-dalam sebelum berbalik dan pergi. Namun, para tamu dan pelayan di lantai 2 memandang Duan Lingtian dengan tatapan kasihan. Menurut pendapat mereka, bahkan jika kekuatan pemuda ini berada di atas orang lain pada usia yang sama, bagaimanapun juga, dia hanyalah seorang pemuda berusia 15 tahun, dan Fang Kuan, di sisi lain, berusia 20 tahun dan merupakan body tempering tingkat ke-6, seniman bela diri. Tidak mungkin bagi pemuda itu untuk menandingi Fang Kuan.